Halo Leo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Leo. Tiba-tiba akan ada kemunculan seseorang di hidupmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi. Energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Oke, di sini ada Three of Pentacles, ada The Hangman, ada Two of Swords, ada Page of Cups, dan di sini ada The Fool. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang atau siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Three of Pentacles, saya melihat kayaknya akan ada kabar, berita tentang kayaknya akan ada seseorang yang akan membawa perubahan ya. Artinya di sini penantian panjang kamu ini akan berakhir. Akan ada kemunculan seseorang atau hadirnya seseorang dalam kehidupan kamu yang akan banyak memberikan perubahan ya. Banyak hal-hal yang positif yang akan kamu dapatkan di sini ya. Ada sebagian kamu yang memang menantikan. Ada sebagian kamu yang kayaknya udah hampir putus asa dalam sebuah penantian jodoh atau seorang pasangan, atau menantikan sesuatu hal yang bisa merubah kehidupan kamu. Dan saya melihat momennya ini kayaknya udah sesaat lagi ya, sebentar lagi. Akan ada hal yang membuat kamu kaget karena memang tiba-tiba dia muncul di hadapan kamu. Oke, ada berita, ada kemunculan di sini. Artinya ini adalah sesuatu hal yang baik ya. Sesuatu hal yang akan membuat kamu kayaknya bersyukur. Artinya penantian kamu, perjuangan kamu selama ini kayaknya nggak sia-sia. Oke. Ini bisa tentang kabar dari seseorang yang di masa lalu kayaknya. Oke, ada seseorang yang bisa saja dulunya pernah dekat, tetapi mungkin belum sampai untuk mengungkapkan perasaannya karena mungkin harus terpisah. Artinya ada seseorang dari masa lalu ya. Ada seseorang yang dari masa lalu yang kayaknya hadir kembali dalam kehidupan kamu. Ya mungkin kamu mendengar berita tentang dia, kamu mendengar kabar tentang dia, kalau dia kayaknya sudah benar-benar lebih baik ya, oke, lebih sukses, lebih mapan. Kayaknya kamu mendengar kabar itu dan ternyata tiba-tiba dia muncul di hadapan kamu. Ini adalah sesuatu hal yang mengagetkan. Ini bisa saya terjadi untuk sebagian kamu, oke? Yang awalnya kamu hanya mendengar berita tentang dia, tiba-tiba dia benar-benar ada di hadapan kamu. Ada muncul dalam kehidupan kamu karena memang dulunya kamu dan dia pernah dekat. Oke, pernah dekat tetapi kayaknya terpisah entah itu karena jarak atau karena memang ada perbedaan atau memang ada keadaan yang mungkin membuat kalian harus terpisah meski belum saling menyatakan cinta.
Oke, tapi pada akhirnya di sini dia hadir dalam versi terbaiknya. Dia kembali mendekat ke kamu dengan sesuatu hal yang lebih baik. Oke, ingin sesuatu hal yang lebih berkomitmen, hubungan yang lebih serius, karena kayaknya udah saling kenal juga, udah saling pernah dekat juga, tetapi kayaknya memang dulunya belum jodohnya ya, belum jodoh, tetapi kayaknya saat ini dipersatukan dengan sama-sama jadi pribadi yang lebih baik, atau memang sama-sama belajar dari setiap kegagalan ya, entah itu di sini kamu sudah pernah gagal, pernah bercerai, atau mungkin dia juga begitu, pernah gagal atau juga pernah bercerai, tetapi kayaknya akan ada situasi atau kondisi, akan ada momennya kamu dipersatukan kembali dengan dia. Oke, ada the hangman, artinya ini bisa saja proses ya, proses untuk kamu kembali dipersatukan ya, memang ada naik turunnya, ada gagalnya, ada jatuh bangunnya, tetapi kayaknya kamu mampu untuk bertahan, kamu mampu untuk survive, kamu mampu untuk lebih mengendalikan diri kamu, tetap baik-baik saja, meski terkadang keadaan tidak bisa kamu kendalikan, tapi di sini kamu mampu untuk bertahan. Oke. Dan artinya ini adalah proses untuk kamu bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik ya, menemukan seseorang yang lebih baik. Oke ya, terkadang dalam hidup kita selalu bertemu dengan seseorang yang salah sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat. Meskipun ada dinamikanya, meskipun ada ceritanya, meskipun ada jatuh bangunnya, ada hal-hal yang terjadi terkadang tidak kamu inginkan, tetapi itu adalah prosesnya. Itu adalah sesuatu hal yang mau tidak mau ya harus kamu jalani. Atau memang ini sudah ditakdirkan untuk kamu ya, artinya kamu pernah menjalin sebuah hubungan, dia juga pernah menjalin sebuah hubungan, tetapi dipersatukan dengan keadaan yang ya mungkin hampir sama, perasaan yang mungkin hampir sama, pernah gagal, pernah tersakiti, pernah dikecewakan. Tapi di sini kamu dan dia pada akhirnya benar-benar memilih sesuatu itu dengan feeling, atau lebih menyatukan antara hati dan pikiran, artinya sudah benar-benar realistis, tidak hanya menggunakan perasaan tetapi juga harus menggunakan logika. Oke, tidak hanya melihat seseorang itu dari penampilan luarnya saja, tetapi lebih melihat ke dalam hatinya, karena memang kamu tidak mau salah lagi, dia juga begitu, dia juga nggak mau salah lagi di sini. Kamu sudah lebih teliti ya, kamu sudah lebih selektif dalam memilih sesuatu. Meski terkadang ada yang penuh dengan kepura-puraan, ada yang penuh dengan kebohongan, ada yang mungkin tiba-tiba muncul dalam kehidupan kamu yang hanya pengen manfaatin keadaan, atau hanya ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, tetapi di sini kamu akan lebih mampu melihat dengan hati kamu bahwa ini nggak baik nih, ini sesuatu hal yang akan nyakitin kamu pada akhirnya, kamu akan lebih bisa merasakan. Artinya kamu sudah tidak melihat sesuatu itu dari penampilan luarnya saja, oke? Meski kamu tidak bisa melihat dengan jelas, mungkin di sini kamu mungkin pernah terlena dengan penampilan seseorang yang pada akhirnya kamu salah dalam memilih, pada akhirnya dia punya karakter atau pribadi yang tidak baik, kamu terlena dengan penampilan luarnya saja, dan dari situ kamu belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk tidak melihat seseorang itu dari penampilan luarnya saja. Ada Page of Cup, dan saya melihat sepertinya ada seseorang yang memang benar-benar membawa hoki ya untuk kamu, membawa keberuntungan untuk kamu, atau memang di sini kamu terkoneksi atau terhubung dengan seseorang yang akan sama-sama membawa kebaikan, keberlimpahan. Artinya ini adalah hubungan yang akan banyak membawa banyak manfaat, banyak kebaikan. Tidak hanya untuk diri kamu, begitu juga untuk diri dia. Artinya di sini ada hubungan yang oke di sini, atau hubungan yang akan benar-benar membawa perubahan besar, membawa rezeki, oke? Menarik rezeki di sini. Tidak hanya bermanfaat untuk kamu, tapi juga untuk dia. Artinya saling bersinergi di sini, oke? Saling kayaknya memang ada ketulusan, ada niat yang baik yang pada akhirnya itu berjalan dengan semestinya, berjalan lurus
yang padanya benar-benar mendapatkan kehidupan yang bahagia ya, keberlimpahan rezeki, karena kayaknya memang seseorang ini artinya dia merasa kamu adalah keberuntungannya dan kamu juga merasa dia adalah keberuntungan kamu. Artinya kamu dan dia sama-sama saling membutuhkan, saling bersyukur antara satu dan yang lain, karena hubungan ini banyak membawa keberkahan ya, banyak membawa kebaikan. Oke? Ada the Fool, meski awalnya kamu dalam agak-agak takut ya mungkin untuk mulai sesuatu dulu, atau ya itu tadi karena memang ada hal yang terjadi dulunya, ada rasa-rasa takut meski kamu sudah melihat itu adalah sebuah kebahagiaan, tapi kayaknya masih ada apanya di sini, kayaknya maju mundur. Oke, kayak mau maju mundur, pengen maju tapi takut, pengen mundur tapi kamu tahu itu akan bakalan memberikan kebahagiaan. Tapi pada akhirnya kamu mampu untuk menetapkan hati kamu, menetapkan pilihan kamu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Yakin apapun nantinya keputusan kamu itu adalah yang terbaik. Dan kamu harus mampu untuk optimal atau maksimal untuk menjalaninya dan benar-benar tidak pelin-pelan, tidak setengah hati. Kamu benar-benar yakin terhadap langkah kamu, jangan ragu-ragu terhadap langkah yang kamu ambil. Oke, pastikan diri kamu sudah benar-benar mantap, sudah benar-benar yakin terhadap keputusan itu. Oke, kita lanjut. Ada trouble di sini, ada your crescent, ada reaction. Di sini juga ada beacons about dan ada the wisdom. Dan dari tebaran kartu ini saya melihat ada ketakutan, ada anxiety di sini. Ada ketakutan yang mungkin berlebihan dalam diri kamu, yaitu tadi karena pernah gagal ya. Pernah gagal dalam sebuah hubungan, dalam sebuah rumah tangga. Ada permasalahan yang mungkin ini berkaitan dengan diri kamu sendiri. Ya mungkin pada awalnya kamu menutup diri. Pada awalnya kamu belum yakin dengan keputusan ini. Tetapi seseorang ini, ada your crescent, seseorang ini mampu untuk lebih bagaimana caranya untuk bisa meluluhkan hati kamu, bagaimana caranya untuk bisa menaklukkan ketakutan kamu. Ini kayaknya permasalahan itu ada pada diri kamu sendiri ya. Oke, kayaknya kalau kamu benar-benar pengen perubahan, tentunya kamu harus mampu mengendalikan ketakutan itu, mengendalikan kekhawatiran, mengendalikan kecemasan. Boleh kamu khawatir, boleh kamu takut, tetapi jadikan semua itu sebagai bentuk kewaspadaan diri kamu, bukan malah menghindar, oke? Bukan malah menutup diri. Jadikan ketakutan itu untuk kamu lebih berhati-hati untuk kedepannya terhadap siapapun yang mendekat ya kepada kamu. Dan saya melihat seseorang yang mendekat ini kayaknya memang benar-benar mampu ya untuk benar, karena ini sesuatu yang datangnya dari hati atau sifatnya itu datangnya dari hati, dan biasanya itu juga akan mampu menyentuh hati kamu. Jadi kayaknya kamu nggak perlu cemas, nggak perlu takut yang berlebihan, atau nggak perlu khawatir bakalan terulang lagi tentang apa yang pernah terjadi dulunya. Kayaknya buang jauh-jauh pikiran itu, tetaplah berpikir positif, berprasangka baik ya terhadap sesuatu hal yang kayaknya benar-benar akan membawa perubahan. Karena berbeda cerita kalau kamu tidak berani untuk melangkah, kalau kamu tidak berani untuk memulai, artinya kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Tunjukkan kalau kamu itu punya tujuan hidup. Oke, timbulkan kembali kepercayaan di diri kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Artinya, meskipun banyak atau beberapa yang mendekat ke kamu, tetapi kalau dari kamunya yang nggak buka hati, sebaik apapun itu tidak akan bisa memberikan kebahagiaan atau memang tidak akan bisa punya hubungan dengan kamu.
Jadi ya untuk ingin sesuatu hal yang lebih baik, tentunya kamu harus mampu untuk mewujudkannya. Kamu harus lebih bisa mengendalikan setiap ketakutan, atau ini adalah ketakutan yang mungkin berlebihan ya dalam diri kamu, yang pada akhirnya membuat kamu jadi kayak paranoid atau berpikir negatif, belum menjalani tapi kamu udah takut duluan. Karena nantinya yang tulus itu, yang baik itu pastinya akan menyentuh perasaan kamu ya, akan menyentuh hati kamu. Jadi yakin apapun itu, siapapun yang mendekat ke kamu, tetap waspada, jadikan ketakutan itu kewaspadaan diri kamu untuk lebih bisa memilih, menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, meski butuh proses ya, tentunya memang tidak mudah di sini, tidak mudah untuk kamu ya langsung membalikan keadaan itu ya, tentunya tidak mudah. Tentunya ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya, ada proses penyembuhan juga di sini. Ada proses untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, tapi yakin kamu akan mampu melewati semua itu berlahan, tapi pasti kamu mulai membuka hati terhadap sesuatu hal yang lebih baik di sini. Oke, sesuatu hal yang benar-benar bisa meyakinkan kamu bahwa akan ada perubahan yang luar biasa. Oke? Segini dulu readingannya, ambil yang positifnya saja, buang negatifnya. Semoga ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk kamu yang sedang saat ini dalam penantian panjang, atau saat ini dalam kegelisahan, atau masih dilema dalam memutuskan sesuatu hal. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan ya, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya jadi lebih baik lagi, jadi lebih positif lagi, jadi lebih tangguh lagi dalam menghadapi situasi atau apapun cobaannya, atau apapun hal yang harus kamu hadapi. Kamu tahu apa yang terbaik dan apa yang tidak baik. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.